Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fama wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fa fil rahimakumullah. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Falah Majasem yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan karunia kepada kita, dan karunia terbesar pada kesempatan kali ini adalah diperkenankannya kita untuk melakukan sholat maghrib berjamaah. Masih banyak saudara kita mungkin yang terjebak macet di perjalanan, atau mungkin yang memang benar-benar tidak punya keinginan untuk melakukan sholat. Kalau ditanya muslim, ya. Tapi hati masih terbelenggu. Berat rasanya melangkahkan kaki ke masjid. Kita doakan saudara-saudara kita yang seperti ini untuk Allah berikan hidayah, sehingga mereka juga termasuk nanti orang yang bisa memakmurkan masjid dengan paling sederhana, yaitu menjadi jamaah masjid. Dan mudah-mudahan kita istiqomah dan tidak merasa paling menjadi orang yang paling berjasa bagi masjid, tapi kita bersama-sama menjadikan tempat ini tempat yang berjasa untuk kita di hadapan Allah. Jadi tempat inilah yang berjasa untuk kita. Mereka lantainya, lampunya, kipas anginnya, AC, apapun fasilitas di masjid ini, mereka telah berjasa kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang mau ruku dan sujud. Dan mudah-mudahan keistiqomahan ini mengantarkan diri kita ke dalam surganya. Amin. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang insyaallah mencintai beliau dengan banyak bersalawat dan lebih mencintainya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan insyaallah orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan syafaat dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan belajar dari permintaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Doa kalau dalam bahasa kita itu permohonan, permintaan. Nanti doa itu ada yang sifatnya ilahiyah, ada yang sifatnya insaniyah. Nah, doa yang sifatnya ilahiyah ini bagian dari ibadah. Jadi permohonan kita kepada Allah untuk sesuatu yang memang kita butuhkan itu ibadah. Jadi tidak ada sia-sianya orang minta kepada Allah. Tapi kalau saya minta pertolongan kepada manusia,
itu adalah sarana ibadah bagi orang yang dimintai tolong. Jadi kalau saya haus nih, tolong ambilkan air. Nah, orang yang mendengarkan permohonan atau permintaan tolong saya, kemudian dia mengambil air untuk saya, berarti permintaan atau permohonan saya ini sebagai sarana orang untuk mendapatkan pahala. Makanya di Islam itu ada ta'awun, saling tolong menolong. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam itu seorang nabi, bahkan gelarnya nggak tanggung-tanggung, Khalilullah, kekasih Allah. Dalam bahasa Arab itu ada Habib dan Khalil. Kalau Habib, ini bukan masalah Habib itu ya, bukan ya. Ini di YouTube lagi rame, tapi saya nggak ikut-ikutan. Habib itu sebutan untuk orang yang kita cintai, tapi ada batasnya. Umpamanya ada seseorang mencintai orang lain karena kecantikannya, karena kegantengannya, kegagumannya, maka dia mengatakannya Habib. Tapi kalau kecintaannya itu lahir dari hati dan tidak ada batas untuk mencintainya, itu namanya Khalil. Kita kalau mencintai anak kita itu bukan Khalil, bukan Habib, tapi Khalil. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu mengatakan, aku diberikan oleh kekasihku wasiat, atau aku diwasiati oleh kekasihku. Ausani habibi, Khalili, tidak menggunakan habibi. Jadi kalau penyebutan Habib itu untuk orang yang kita cintai, tapi ada batas mencintainya. Tapi kalau Khalil, mencintainya itu tak terbatas. Makanya saya punya anak, mungkin anak saya tidak setampan, tidak seganteng anak orang lain, tidak secantik anak orang lain, tidak sepinter anak orang lain, tapi hati tidak bisa untuk tidak mencintai anak saya, walaupun mungkin kondisinya tidak seperti anak orang lain. Makanya Khalil itu yang begitu. Dan Nabi Ibrahim itu Khalil, Khalilullah, kekasihnya Allah. Allah mengasihi, Allah mencintai Nabi Ibrahim itu tak terbatas mencintainya. Kita akan bahas ya, surahnya surah Asy-Syu'ara, surat ke-26, mulai dari ayat 83 sampai dengan ayat 89. Lihat dulu spesifikasi surah Asy-Syu'ara. Kita kan kalau mau beli barang-barang tuh biasanya speknya apa kan gitu ya. Spesifikasinya apa? Ini spesifikasinya. Kurang tampak ya? Ujian mata Pak ya. Enggak apa-apa ya. Saya bacakan ya. Asy-Syu'ara itu jamak dari asy-syair yang artinya penyair. Berarti asy-syu'ara para penyair. Kalimat asy-syu'ara itu asy-syair, asy-syu'ara itu ada dalam ayat ke-224-nya. Jadi hampir rata-rata penamaan dari Al-Qur'an itu diambil dari ayatnya. Kecuali satu, Al-Ikhlas. Kalau Al-Fatihah itu karena sebagai pembuka. Sebutannya banyak. Ummul Kitab, Al-Fatihah. Jadi kalau Al-Baqarah sampai An-Nas itu semuanya mengambil kata yang terdapat dalam ayatnya. Hanya saja untuk Al-Ikhlas tidak ada kalimat Al-Ikhlas atau Ikhlasun di dalam ayat-ayatnya. Tergolong surah Makkiyah, terdiri dari 227 ayat dan termasuk dalam juz ke-19. Ini speknya ya, supaya nanti kalau nyari gampang. Di mana? Menurut Muqatil, seorang ulama tafsir, yang mengatakan termasuk surah Madaniyah. Kenapa? Karena ada beberapa ayat yang turunnya di Madinah. Jadi tidak semua ayat itu, tidak harus semua surah itu turunnya di satu kota, Pak. Bisa saja di dua kota itu, Mekah dan Madinah, termasuk surah Asy-Syu'ara ini.
Kemudian urutan nomor surat ke-26 setelah surah Al-Furqan dan sebelum surah An-Naml. Kalau dilihat dari surah urutannya di dalam Al-Quran, berisi tentang kisah-kisah para nabi yang umatnya dipunahkan, dihabiskan oleh Allah. Isinya tentang itu. Nah, ada kisah 3 nabi yang dimuliakan oleh Allah di dalam surah As-Su'ara, itu Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang kita akan bahas adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini alasan mendasar kenapa dinamai surah Asy-Syu'ara. Jadi semua surat itu ada argumentasi dasar dalilnya. Kenapa disebut dengan surat tersebut? Disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam At-Tafsir Al-Munir, Tafsirul Munir, mengungkapkan bahwa alasan surat tersebut dinamai dengan Asy-Syu'ara, ini alasannya nih. Karena di akhir surat tersebut terdapat perbandingan antara penyair yang sesat dan penyair yang beriman. Tapi saya tidak mengatakan namanya penyair yang sesat band ini, penyair yang beriman sonata itu ya, apa Roma Irama gitu. Saya tidak mengatakan itu. Pada saat itu orang-orang Arab itu sedang bersyair, Pak. Syair mereka ada yang memuji Rabb mereka, ada yang memuji orang-orang yang mereka cintai, ada yang memuji rahib-rahib mereka, ya, sehingga mengkultuskan, ya. Sekaligus bermaksud menolak anggapan kaum musyrik bahwa Nabi SAW seorang penyair. Jadi Nabi itu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy itu adalah ini penyair juga nih. Padahal Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah ikut kontes syair. Karena ada kontes syair tiap hari, harian. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, Pak. Jadi yang dianggap mereka paling cerdas itu adalah yang bisa bersyair panjang tanpa melihat dan tidak salah. Dan Nabi tidak pernah ikut itu. Kalau Nabi ikut dan menang, maka Al-Quran akan dianggap sebagai buatan Nabi SAW. Makanya Nabi nggak pernah ikut. Begitu Al-Quran disampaikan, mereka terbengong-bengong. Karena syairnya berbeda dengan biasa yang mereka syairkan. Nah, ini bermaksud menolak anggapan kaum musyrik mengenai Nabi Muhammad SAW seorang penyair. Ayatnya ada di 224 sampai dengan 227. Di situ menyebutkan hal itu. Nah, Al-Zuhaili juga telah membagi surah tersebut ke dalam 17 tema besar. Jadi surah ini ada 17 tema besar. Jadi kalau kita kaji Al-Quran itu tidak bakalan habis, Pak, disampaikan. Salah satunya ini, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya tentang permintaan. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara. Ini dimulai dari ayat 69 sampai dengan 89. Kemudian loncat diteruskan pada ayat 104. Nah, di sini banyak yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kecerdasan beliau untuk menolak anggapan orang-orang pada saat itu menyembah berhala. Yang akan kita bahas adalah yang terakhir nih, serta doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena tadi kita akan belajar dari permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang Nabi Khalilullah tidak malu minta. Ya, maka kita tidak perlu malu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Permintaan yang pertama. Apa yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau literasi yang saya baca, beberapa kitab yang saya baca, memang banyak yang menyebutkan 4. Tapi kalau dari ayatnya itu 5 yang dimintakan. Kalau yang 4 berarti ada penggabungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Yang 4 mengatakan bahwa 3 diterima oleh Allah, 1 ditolak. Yang 5 mengatakan bahwa 4 diterima oleh Allah, 1 ditolak. Seorang nabi saja ketika minta kepada Allah ada yang ditolak. Apalagi kita.
yang bukan nabi. Jadi kalau kita ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan doa, kemudian Allah tidak ijabah, lihat siapa kita tuh. Jangan pernah kita mengatakan, saya sudah sholat ya Allah, saya sudah puasa ya Allah, saya sudah ngaji ya Allah, kenapa tidak diijabah? Kata Nabi SAW, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mungkin akan diterima doanya. Maka nggak usah kita tunjukkan itu. Doa-doa saja. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk terus berdoa, sekalipun seorang nabi ada saja doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti Allah tidak menepati janji dong. Kan semua doa pasti diijabah. Nah, kita akan lihat kenapa tidak diijabah begitu. Termasuk nanti pelajaran buat kita. Kenapa ada doa yang tidak diijabah oleh Allah? Permintaan yang pertama pada surah Asy-Syu'ara ayat 83-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ada apa nanti di sini? Ya Rabbku. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut Allah dengan kata Rabb. Bapak Ibu sekalian, penjelasan tentang Rabb itu menjadi hal yang menarik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senang ketika dimohon, diminta oleh makhluknya dengan sebutan Rabb. Memang kalau kita panggil ya Allah, tidak jadi masalah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Atau mungkin 99 kita sebut. Tapi Allah sangat mencintai hambanya yang menyebut nama Allah dengan Rabb. Seluruh sifat kebaikan Allah ada di kata Rabb. Sempurna sudah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut dalam doa ini tidak menggunakan kata Allahumma atau Ya Allah, tapi dengan kata Rabb. Kalau sudah minta dengan kata Rabb ini berarti permintaan yang paling tinggi, Pak. Jadi kalau panjenengan ingin minta yang besar-besar, pakainya Rabb. Tapi kalau hanya sekedar yang sederhana, boleh juga sih pakai Rabb ya. Tapi Rabb ini biasanya digunakan untuk perkara yang besar. Termasuk ini. Rabbi habli hukman. Ya Rabbku, berikanlah kepadaku hikmah. Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk diberikan hikmah. Sehingga apa yang diucapkan, yang dilakukan menjadi syariah yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Baik. Di sini juga mengandung pemahaman bahwa tidak cukup dengan doa untuk menjadikan anak kita atau keturunan kita soleh. Ya Allah, jadikan anak saya yang soleh, keturunan yang soleh. Tidak cukup dengan itu. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Tidak mungkin dia akan masuk ke dalam golongan orang soleh kalau dia tidak menyolehkan dirinya. Catatannya itu. Jadi kalau kita hanya berdoa, ya Allah jadikan anak-anak kami, anak-anak saya anak yang soleh, terus kita tidak berusaha untuk menyolehkan diri kita, berat rasanya untuk menjadikan anak kita soleh. Ini perjuangannya luar biasa Nabi Ibrahim. Makanya disebut juga Abul Anbiya, semua keturunannya menjadi nabi. Dari jalur Ismail sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut Abul Anbiya, karena sudah doa dan berusaha untuk menjadi orang yang saleh. Ya, ini pelajaran pertamanya, Pak. Jadi kalau kita minta kepada Allah supaya anak keturunan kita menjadi soleh, jangan lupa solehkan diri. Dan ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata nabi-nabi yang lain juga sama seperti itu.
Kita lihat nih, orang-orang yang berusaha untuk menyolehkan dirinya, itu Allah akan solehkan anak-anaknya. Ini bab tentang orang soleh. Ya. Orang soleh itu rajin mendoakan, Pak. Jadi kalau kita dianggap tergolong orang yang soleh, itu senang mendoakan orang lain, bukan senang mencela orang lain. Jadi kalau ada orang berbuat salah, berbuat dosa, bukan dicela, tapi didoakan kalau tidak bisa mendakwai. Kita dalam tasyahud kan ada tuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang salih. Jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa itu akan tertuju pada setiap hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita tasyahud itu sedang mendoakan orang-orang salih, baik yang di langit maupun yang di bumi. Maksud yang di langit gimana? Berarti ada orang saleh di langit. Orang saleh yang telah Allah genggam ruhnya. Setiap sholat Pak nih. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Kemudian dalam surah At-Taubah surat 9 ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu turnun. Wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar. Orang soleh itu orang yang benar-benar. Maka kalau kita mau cari teman, ya cuma teman yang benar tuh, teman-teman yang soleh. Baik, jadi pelajaran pertamanya dari permintaan pertamanya sudah kita paham ya. Kita minta kepada Allah permintaan yang paling baik. Kalau itu permintaan yang menurut kita besar, sebut Allah dengan Rabb. Karena Allah senang dengan kata itu. Kemudian yang kedua, jika kita minta kepada Allah hikmah dan ingin menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, maka bukan cukup dengan doa, tapi harus berusaha untuk mensolehkan diri. Sekarang permintaan yang kedua, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ini tentang apa Pak? Tentang lisan. Nabi Ibrahim alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat waj'alni, dan jadikanlah. Ingat ya teorinya, kalau pakainya ja'ala berarti Allah tidak akan memberikan cuma-cuma, Pak. Allah akan memberikan sesuai dengan usaha yang kita kerjakan. Kenapa? Karena pakainya ja'ala, bukan khalaqa. Kalau khalaqa terima beres. Khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Sudah terima beres model seperti ini, seperti ini. Orang Indonesia ya modelnya begini. Orang Eropa modelnya begitu. Orang Arab modelnya begitu. Itu udah terima beres, khalaqa. Tapi kalau ja'ala enggak boleh, enggak bisa. Ja'ala itu harus ada usaha yang dikerjakan. Dan Nabi Ibrahim memohonnya dengan waj'alli, ya. Dan jadikanlah aku, bukan dan ciptakanlah aku menjadi manusia yang buah tutur baik, enggak, tapi menggunakannya waj'alli. Berarti Nabi Ibrahim berusaha untuk menjaga dan menahan lidahnya. Tidak ada yang keluar kecuali perkara yang baik. Ya. Jadi bukan takdir Pak kita ngomong jorok gitu. Kenapa ngomong jorok? Takdir Anda bisa. Pilihan itu namanya. Ya. Kita mau milih kata-kata yang apa. Dan di situ ada permintaan untuk orang-orang yang datang kemudian. Jadi kalau kita mengucapkan yang baik dan itu didengarkan oleh orang lain, maaf nih, orang tua kita dulu itu ketika mendakwai kita bukan dengan dalil yang panjang Pak.
Orang tua kita nyuruh kita sholat kan tidak qala Allahu ta'ala, kan enggak kan? Tapi pakainya apa? Sapu. Orang sholat ke? Sabet. Itu bagian dari dakwah. Dan ketika kita melakukan sholat, itu kan keinginan orang tua kita saat itu, supaya anak-anaknya bisa sholat 5 waktu. Dan kebahagiaan bagi orang tua ketika melihat anaknya sholat 5 waktu, walaupun mereka dalilnya tuh dengan gagang sapu, ngaji, TPQ. Kalau nggak ngaji, nggak kasih tahsapa, nggak kasih sangu. Begitu dalilnya, nggak pakai qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelamaan nanti. Itu nanti tempatnya di majelis. Kalau memang perlu dakwah dengan hal bil hal. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam begitu, minta kepada Allah agar lisannya terjaga, ya. Tutur katanya baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Kenapa? Karena ini investasi, Pak. Kalau kita mampu berkata-kata yang baik, diingat oleh orang lain, oleh orang banyak, dilakukan, maka setiap orang itu mengingat ucapan kita, pahalanya sampai kepada kita. Sampai. Ya. Jadi ini investasi loh. Kata-kata yang baik ini investasi ini, tabungan yang tanpa sadar kita telah menanamnya. Sebagaimana para ulama itu kalau mereka bertutur kata tuh baik-baik, Pak. Dan ternyata Nabi Ibrahim minta ini, sehingga beliau tidak pernah berkata yang tidak baik, ya. Nah, ini ada hadis dari Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qala qultu ya Rasulullah, aku telah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man najah, apa jalan keselamatan? Jadi Uqbah bin Amir ini gelisah, Pak. Seorang sahabat yang ikut jamaah dengan Nabi saja bisa gelisah. Kita yang nggak pernah jamaah dengan Nabi, yang sholat di Masjid Nabawi juga jarang-jarang, yang sholat di Masjidil Haram juga jarang sekali, gitu ya. Pasti punya rasa gelisah. Uqbah bin Amir, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, jamaah bareng dengan Nabi, tidak pernah telat jamaahnya, punya gelisah. Tapi ternyata gelisahnya beda. Dan diceritakan beliau tidak bisa tidur, Pak. Saking gelisahnya nggak bisa tidur. Urusan tidur itu ternyata bukan urusan mata, urusan hati, urusan ketenangan. Kalau mata mah gampang. Coba Bapak Ibu ngantuk luar biasa, sudah siap dengan kasur dan bantalnya, tiba-tiba ada telepon, Pak, anak Bapak kecelakaan dan sekarang di rumah sakit. Kira-kira bisa tidur nggak itu? Udah bakalan tidur tuh. Nah, walaupun ngantuk, tiba-tiba jadi nggak ngantuk. Kenapa? Karena hatinya gelisah. Uqbah bin Amir sama, gelisah. Nah, begitu subuh ketemu dengan Nabi, ya Rasulullah, man najah, apa jalan keselamatan? Qala, Nabi menjawab, amsik alaika lisanaka, jagalah olehmu lisanmu. Jadi yang pertama kalau kita pengen selamat, jaga nih lisan, ya. Kemudian wal yasaka baituka, dan lapangkanlah, luaskanlah rumahmu. Artinya lapangkanlah dadamu supaya rumahmu yang sempit pun terlihat luas. Kalau orang lapang dadanya di tempat yang sempit, nyaman, Pak. Tapi kalau sumpek dadanya itu di tempat yang lapang pun kejepit terus dia tuh posisinya. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah olehmu dosa-dosamu. Ditempatkan oleh Nabi yang pertama adalah lisan, dan itu ternyata diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadi Pak, panjenengan kalau menyampaikan kepada anak-anak itu enggak sia-sia, Pak. Kita itu sholat pahalanya untuk kita, tapi dulu digedak-gedak sama orang tua kita, sampai itu pahalanya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa yang kita sampaikan itu sia-sia kalau itu kebaikan.
Kalau ada ucapan yang dusta, bohong, ya, ucapan menipu, ucapan yang tidak Allah ridhoi, segera untuk minta ampunan. Hati-hati nih, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada penjagaan lisannya. Nah, sekarang permintaan yang ketiga. Yang kedua masih diberikan oleh Allah ijabah. Nah, permintaan yang ketiga, waj'alni min warathati jannatin na'im. Pakainya ja'ala lagi. Jadi masuk surga itu, ini menegaskan bahwa masuk surga itu bukan takdir. Jangan terlalu percaya diri kita muslim kemudian tiba-tiba masuk surga tanpa kita melakukan apa yang kemudian menjadi ketentuan berislamnya. Ini waj'alni, dan jadikanlah aku min warathati, termasuk orang-orang yang mewarisi jannatin naim, surga yang penuh kenikmatan. Ini Nabi lah masih minta untuk mewarisi surga. Yang jelas-jelas Nabi itu pasti masuk surga. Kita yang bukan Nabi jarang minta surga. Maka minta surga itu sunnah hukumnya. Maksudnya permintaan lisan kepada Allah. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para nabi. Padahal mereka orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kita nggak ada jaminan sama sekali loh. Terus nggak pernah minta. Makanya waj'alni, dan jadikanlah aku untuk mewarisi surga. Seorang nabi saja, Khalilullah saja masih minta, Pak. Berarti masih ada kekhawatiran kalau Allah tidak ridho dengan apa yang dilakukan. Nah, kita nggak boleh overconfidence, ya, nggak boleh terlalu percaya diri, apalagi berikrar nih ahli surga, nggak perlu. Ya. Kenapa? Karena yang bisa seperti itu adalah Nabi kita. Dan Nabi itu ketika menyampaikan hal ini bukan karena nafsunya, tapi karena informasi dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan para sahabat yang disampaikan kabar gembira tentang masuk surga, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjaga tiket itu sampai wafat. Yakin beda kalau disampaikannya kepada saya. Mamanya Nabi ini menyampaikan kepada saya, Riz, kamu termasuk yang dijamin masuk surga. Santai saya, Pak. Model iman saya tuh begitu. Tapi model iman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, ya, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya itu. Begitu disampaikan kamu masuk surga, mereka jaga betul itu tiketnya supaya benar-benar apa yang disampaikan oleh Nabi sampai. Nah, sekarang mah model jaminan itu menyepelekan kita. Yang penting kenal si ini, yang penting kenal si itu, beres. Enggak. Kita tuh pakainya ja'ala masuk surga, ya. Jadi masuk surga itu bukan takdir tapi pilihan. Makanya Nabi seperti itu, ya. Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Permintaan yang keempat, wafir li abi innahu kana minadh-dhallin. Dan ampunilah bapakku karena sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang sesat. Ini permintaan yang Allah tidak ijabah. Perkaranya di apa, Pak? Perkaranya di iman. Jadi sekalipun itu adalah nasab kita, sekalipun itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling kita cintai, orang yang membesarkan kita, kalau tidak ada iman, maka doa itu tertolak, terutama doa minta diampuni kezolimannya. Ya. Itu tidak bisa, ini Allah tolak ini. Tidak bisa ini, ya. Wafir li abi, dan ampunilah bapakku. Ini menunjukkan apa, Pak? Baktinya Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Padahal dalam surah, saya lupa tuh, ketika Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya itu kan Azar. Azar itu bukan sekedar penjual patung. Dia yang mendesain, dia yang membuat, dia yang menawarkan dijual,
dan dia yang punya kewenangan untuk menempatkan berhala itu di mana. Anaknya jadi nabi, coba. Kan berat, Pak. Coba zaman sekarang. Saya anaknya penguasa, bapak saya korupsi. Saya tahu tentang hukum positif dan hukum syariah. Saya dakwai bapak saya. Kan luar biasa anak yang seperti itu tuh. Ketika mendakwai apa jawaban dari bapaknya? Kalau kamu ngomong terus, saya usir dari rumah. Gitu tuh. Polnya apa? Kalau kamu masih dakwah tentang itu, akan aku rajam. Tuh, berat kan? Dirajam, Pak. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati ini. Pakainya itu tuh. Kalau dalam bahasa kita, wahai ayahandaku. Kas diganyami pol-polan nyebutnya, wahai ayahandaku. Ya. Ini kan saking baktinya. Karena saking sayangnya berdoa kepada Allah, wafir li abi. Ya. Dan ini implisit, Pak, doanya. Benar-benar khusus. Ya Allah, ampunilah bapakku. Diawali tadi dengan Rob, karena sesungguhnya termasuk orang-orang yang sesat. Tahu Nabi Ibrahim, ya, orang-orang yang sesat karena tidak beriman kepada Allah. Kalau ini panjang pembahasannya, ya. Jadi nanti ada apa yang boleh kita doakan kepada mereka orang yang tidak beriman. Pertama, Pak, kalau ada orang beriman dan tidak beriman dan itu orang baik ataupun tidak baik, doakan dapat hidayah. Jadi doakan dapat hidayah. Saya termasuk mendoakan Ahok loh, supaya dapat hidayah gitu loh. Ya Allah, mudah-mudahan Ahok masuk Islam gitu. Tidak apa-apa. Gitu. Barangkali masuk Islam, doa dari kita jadi pemimpin, jadi Muslim kan. Gitu. Jadi doakan supaya dapat hidayah. Ini Pak, doa yang tidak diijabah. Perkaranya tentang iman. Tapi berbuat baiknya, berbaktinya terus. Nabi Ibrahim tidak jawabnya dengan ya abati ini. Lembut sekali. Itu panggilan paling sayang seorang anak kepada bapaknya. Kan ada abun, itu biasa bapak, ayah. Itu ya. Ada buya, buya itu lebih di atasnya abi, abun. Ada abati. Kalau abati itu ya tadi ayahandaku yang aku sayangi, pokoknya itulah terkumpul dalam abati. Nah, itu jawaban Nabi Ibrahim ketika sudah berdakwah kepada bapaknya dan bukan mendapatkan sambutan yang baik, justru diusir dan mau dirajam. Baik, ini permintaan yang terakhir ya, yang kelima, wala tukhzini yauma yub'atsun. Di sini ada permintaan yang sifatnya jangan, permintaan yang sifatnya penolakan, yang sifatnya perlindungan kepada Allah. Makanya ketika kita minta kepada Allah kan minta sesuatu yang kita butuhkan, minta sesuatu yang tidak kita inginkan. Makanya ada minta perlindungan. Nah, di sini juga Nabi Ibrahim meminta, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Maknanya apa di sini, Pak? Ketika mati itu beda-beda waktu. Katakan nih, gempa, kita keuruk semua di sini, mati semua, ya. Tidak ada satupun yang hidup. Tapi proses kematiannya bisa beda-beda waktunya. Ada yang langsung, ada yang butuh waktu cukup lama. Ya. Tapi ketika dibangkitkan, bareng Pak. Ya. Karena sesuai dengan bunyi yang ditiupkan, ya, trompet yang dibunyikan, ya, ditiupkan oleh malaikat Israfil. Begitu sangkakala yang kedua ditiupkan, maka semuanya dibangkitkan. Dan ingat, Allah itu tidak akan pernah membuat dunia jilid dua. Kenapa? Karena kalimatnya akhirah. Akhirah itu artinya akhir yang tidak akan pernah ada akhirnya lagi. Jadi kalau sudah kiamat,
Selesailah dunia itu, adanya akhirat, dan akhirat itu sifatnya selama-lamanya, abadan abidin. Dan Allah tidak akan ciptakan dunia lagi dengan manusia yang baru-baru lagi, itu tidak ada. Sudah selesai semuanya. Ya. Wala tuhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Maaf, kita berdirikan tegak dengan dua kaki menopang tubuh kita, Pak. Sholat, berapa lama kita berdiri tegak gitu? 10 sampai 15 menit lah. Ya. Ini loh sarana nanti kita ketika dibangkitkan kaki kita bisa jejek tuh. Karena nanti ada yang tengkurap, ada yang kepalanya itu di bawah, kaki di atas, disuruh kumpul di mahsyar. Mahsyar itu artinya kumpul kan? Mereka itu akan digiring semuanya, Pak. Kalau yang mereka melakukan sholat sesuai dengan syariah dan tidak pernah meninggalkan itu, kemungkinan untuk bisa berdiri tegaknya insya Allah. Nah, nanti ada orang-orang yang kepalanya di bawah, kakinya di atas, ketika digiring mereka diseret dengan kepalanya. Itu kehinaan. Makanya Nabi Ibrahim tidak minta. Ya, minta kepada Allah untuk tidak disepertitukan. Di saat apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari ketika harta dan anak laki-laki tidak berguna. Sekarang kalau kita nggak bisa jalan, punya anak laki-laki bisa mapah tuh. Punya harta, bisa beli alat supaya kita bisa jalan tuh. Di sana anak urusannya sendiri-sendiri, harta tidak ada fungsinya sama sekali. Kemudian illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini kuncinya ya, biqalbin salim, hati yang bersih. Dan ternyata untuk menjadikan kita hati bersih itu, kita yang pertama harus minta kepada Allah agar kita tergolong orang-orang yang sholih. Kemudian kita juga harus minta kepada Allah agar lisan kita tuh bisa dijaga tuh. Karena hati itu kan cerminan dari lisan itu kan cerminan dari hati. Kalau ini suka mengumpat, suka menghina, suka mengejek, ya hatinya begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, pelajaran berharga dari Nabi Ibrahim, ya, doa-doa beliau ini kita bisa ambil lah, kita bisa renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati-hati ya, dengan lisan yang Allah titipkan kepada kita. Minta saja kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa mewarisi surga, orang-orang yang masih bisa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita, dan orang-orang yang menjaga izah, kemuliaan diri, sehingga nanti ketika dibangkitkan itu tidak terhina. Jangan pernah menghinakan diri di hadapan manusia, nanti kita akan dihinakan di hadapan Allah. Tetap pegang izah kita, siapapun kita, ya, apapun kita, tetap pegang izah kita. Kenapa? Karena kita orang beriman. Jangan pernah merendahkan diri kita di hadapan mereka, orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah. Tetap saja ya, pegang izah itu. Wallahu a'lamu bishawab. Yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Ya, monggo. Baik, wallahu alam ya. Yang pertama,
kalau dilihat dari kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Azar itu adalah bapak. Ya. Adapun nanti dalam tafsir apakah bapak biologis atau bapak ideologis atau mungkin bapak angkat dan sebagainya, Allah alam. Ya. Kemudian berapa usia Nabi Ibrahim? Memang sangat muda Pak. Bahkan disampaikan itu sebelum balik. Jadi sebelum balik Nabi Ibrahim itu sudah mencari Allah. Sudah mencari kebenaran ilah. Sampai maaf ya, dia menganggap ini, karena menganggap itu belum cukup nalar untuk menerjemahkan itu. Begitu lihat sesuatu yang menakjubkan, dianggap sebagai ilahnya. Itu kan menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim masih sangat kecil. Disampaikan itu kalau berapa usia pastinya wallahu alam, tapi disampaikan sebelum balik. Kalau kita balik itu antara 15 berarti sebelum angka itu, sebelum usia itu sudah mencari Robnya dan ketemu ketauhidannya. Dan satu-satunya orang yang bertauhid pada saat itu, yang menjadi hal yang luar biasa kan, menjadi satu-satunya orang yang bertauhid dengan mencarinya. Dan berani dalam usia sekecil itu menghancurkan menghancurkan patung-patung. Nah, ini mungkin bisa menjadi renungan kita ya kepada anak-anak kita untuk memunculkan sikap keberanian, bukan berani melawan orang tua, bukan berani melakukan hal yang jelek-jelek, tapi memang berani untuk menyampaikan kebenaran. Wallahu alam. Barangkali Pak Sugeng punya referensi yang lain. 15 sampai 16 sampai 26 berarti sudah balik ya kalau usia sekarang. Doktrin. Ya. Ya. Jadi inna dina indallahil Islam gitu ya. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dan memang disebutkan itulah agama samawi, agama langit ya. Itu Nasrani, Yahudi, Islam ya. Dan semuanya punya kitab suci. Kitab suci disempurnakan oleh Islam. Kalau komentar saya ya, jadi berpegang pada ayat tadi inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dan selama Islam belum hadir, ketika Islam belum hadir, maka Nasrani lah yang dianut oleh mereka dan itulah kebenarannya. Ketika ada Yahudi, mereka berpegang pada Yahudi, ada kitab sucinya, itulah yang benar. Begitu Islam hadir, maka tidak ada pilihan kecuali Islam. Allahu a'lam. Ya. Jadi tetap berpegang pada inna dina indallahil Islam. Tapi meyakini Nasrani, Yahudi, Islam itu adalah agama samawi, disebutkan memang begitu. Tapi tidak menjadikan semuanya benar. Yang diterima, yang benar adalah Islam. Wallahu a'lam. Alas? Cukup nih? Baik. Kalau sudah kita cukupkan dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,